Sok, saya lupa, Blorong kah atau siapakah? Sebenarnya itu bukan sosok perempuan, laki-laki. Saya pernah dengar itu beberapa kali, saya lupa dari siapa gitu. Dari paranormal. Bahwa sebenarnya itu bukan. Aku juga pernah dengar Iya, itu ya di kan? podcast. Aku pernah Apa ya, dengar aku itu. lupa itu. Siapa yang begini? Iya. Ada yang menggambarkan bahwa memang sosok Blorong itu sebenarnya bukan perempuan. Nah, ini kan jadi lah, apakah ini entitas berbeda dari koloninya Nyi Roro Kidul ataukah memang masih satu koloni? Jadi kan akhirnya berkembang banyak versi, banyak cerita dari ya teman-teman yang mungkin lebih paham itu Ya. dari sisi mereka. Kita tanyanya barangkali yang ngomong kayak gitu pernah lihat KTP-nya. KTP-nya Blorong. Nah, kalau saya sih sederhana ya, maksudnya kalau bicara soal alam jin ya kita yang harus kita dahulukan adalah wahyu ya, dari Quran, dari hadis. Pernah nggak itu dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya? Terkait itu nanti pengalaman-pengalaman empiris di lapangan kan itu beda urusan ya. Ya. Itu kan pengalaman subjektif seseorang, kejadian transenden yang ada pada diri seseorang. Cuma khawatirnya Allah menciptakan alam manusia itu ada yang namanya alam imajinasi, alam halusinasi. Sebagaimana alam mimpi pun punya alam. Halusinasi atau imajinasi seseorang juga punya alamnya sendiri. Nah, terkadang imajinasi seseorang yang sangat liar dan terlalu kreatif itu bisa benar-benar muncul menjadi nyata, Mas. Lalu yang bikin nyata apa? Setan. Karena setan update, Mas. Apa nih yang dijadikan yang dijadikan obsesi orang ini? Dia suka nonton apa nih? Dia suka nonton film Dracula misalnya. Yang wujud ya nanti sosoknya Dracula. Dia takutnya sama wujud pocong. Yang akan mewujud ya sosok pocong. Bahkan lebih dalam dari itu, yang hubungannya bukan sekedar halusinasi saja nih, tapi rekaman alam bawah sadar sekaligus tabiat binatang dari seseorang. Karena masing-masing dari kita kan punya tabiat binatangnya. Ada yang harimau, ada yang monyet, ada yang serigala, ada yang hyena, ada yang macan tutul, macam-macam ya. Itu kan ada di kitab-kitab ulama tuh, termasuk di Madarijus Salikinnya Ibnul Qayyim. Itu pun setan bisa membaca. Nah, gimana bacanya wallahu alam, karena mereka tentu punya indera yang beda sama kita sih. Jadi mungkin mereka bisa nangkep vibrasi getaran jiwa seseorang, ini senada dengan kesadaran harimau. Ya nanti munculnya harimau. Ini senada dengan wujud ular. Yang muncul akan selalu wujudnya ular besar raksasa atau yang semisalnya. Jadi itu kalau saya pribadi sih wallahu alam ya. Entah Blorong itu laki kayak, entah perempuan kayak, tapi yang jelas bukan poti. Tapi ya terlepas dari sosok aslinya Nyi Blorong itu laki-laki atau perempuan, tapi nyatanya kan yang divisualkan itu kan entah itu sosok ratunya atau Nyi Blorong itu kan perempuan. Apakah memang ada alasan tertentu yang mungkin tersirat kenapa kok justru yang ditokohkan di sini itu sosok perempuan? Apakah untuk memunculkan fitnah atau apa? Nah itu betul. Wanita itu makhluk yang sangat indah. Wanita adalah makhluk yang dengan kegemulaiannya, bicaranya yang sangat lemah lembut, tubuhnya yang menarik, yang beda sama kita kayak pria. Laki-laki kan kasar ya, banyak korengnya. Kalau mereka kan mulus, nada suaranya itu lembut, bicaranya lembut. Maka sosok wanita itu jauh lebih dipilih oleh para ifrit daripada laki-laki. Karena lebih good looking wanita. Dan kan fitnah ini pasti ditujukan ke laki-laki, Mas. Sebagaimana Hawa, ibunda Hawa yang dijadikan tameng oleh setan untuk bisa memperdaya ayahanda kita, yakni Nabi Adam alaihi salam. Sampai akhir zaman nanti sosok wanita lah yang akan dijadikan perwujudan atau penjelmaan oleh para setan. Selain Dajjal loh ya, selain Dajjal. Oleh karenanya banyak sekali tokoh-tokoh dari para berhala-berhala itu yang wujudnya wanita, diantaranya Uzza. Uzza itu wanita. Bahkan di surat An-Nisa juga dikatakan kan demikian.
wa yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka menyeru selain Allah kecuali mereka itu hanya menyeru inatha. Inatha itu wanita yang secara hakikatnya mereka lemah dan saya lupa Blorongkah atau siapakah, sebenarnya itu bukan sosok perempuan, laki-laki. Saya pernah dengar itu beberapa kali, saya lupa dari siapa gitu, dari paranormal. bahwa sebenarnya bukan Aku juga pernah dengar itu di kan? podcast. Aku pernah ya, dengar aku itu. lupa itu. Siapa yang begini? Iya. Ada yang menggambarkan bahwa memang sosok Blorong itu sebenarnya bukan perempuan. Nah, ini kan jadi lah, apakah ini entitas berbeda dari koloninya Nyi Roro Kidul ataukah memang masih satu koloni? Jadi kan akhirnya berkembang banyak versi, banyak cerita dari ya teman-teman yang mungkin lebih paham itu dari sisi mereka. Kita tanyanya barangkali yang ngomong kayak gitu pernah lihat KTP-nya. KTP-nya Blorong. Nah, kalau saya sih sederhana ya, maksudnya kalau bicara soal alam jin ya kita yang harus kita dahulukan adalah wahyu ya, dari Quran, dari hadis. Pernah nggak itu dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya? Terkait itu nanti pengalaman-pengalaman empiris di lapangan kan itu beda urusan ya. Itu kan pengalaman subjektif seseorang, kejadian transenden yang ada pada diri seseorang. Cuma khawatirnya Allah menciptakan alam manusia itu ada yang namanya alam imajinasi, alam halusinasi. Sebagaimana alam mimpi pun punya alam. Halusinasi atau imajinasi seseorang juga punya alamnya sendiri. Nah, terkadang imajinasi seseorang yang sangat liar dan terlalu kreatif itu bisa benar-benar muncul menjadi nyata, Mas. Lalu yang bikin nyata apa? Setan. Karena setan update, Mas. Apa nih yang dijadikan yang dijadikan obsesi orang ini? Dia suka nonton apa nih? Dia suka nonton film Dracula misalnya. Yang wujud ya nanti sosoknya Dracula. Dia takutnya sama wujud pocong yang akan mewujud ya sosok pocong. Bahkan lebih dalam dari itu, yang hubungannya bukan sekedar halusinasi saja nih, tapi rekaman alam bawah sadar sekaligus tabiat binatang dari seseorang. Karena masing-masing dari kita kan punya tabiat binatangnya. Ada yang harimau, ada yang monyet, ada yang serigala, ada yang hyena, ada yang macan tutul, macam-macam ya. Itu kan ada di kitab-kitab ulama tuh, termasuk di Madarijus Salikinnya Ibnul Qayyim. Itu pun setan bisa membaca. Nah, gimana bacanya wallahu alam, karena mereka tentu punya indera yang beda sama kita sih. Jadi mungkin mereka bisa nangkep vibrasi getaran jiwa seseorang, ini senada dengan kesadaran harimau. Ya nanti munculnya harimau. Ini senada dengan wujud ular. Yang muncul akan selalu wujudnya ular besar raksasa atau yang semisalnya. Jadi itu kalau saya pribadi sih wallahu alam ya. Entah Blorong itu laki kayak, entah perempuan kayak, tapi yang jelas bukan poti. Tapi ya terlepas dari sosok aslinya Nyi Blorong itu laki-laki atau perempuan, tapi nyatanya kan yang divisualkan itu kan entah itu sosok ratunya atau Nyi Blorong itu kan perempuan. Apakah memang ada alasan tertentu yang mungkin tersirat kenapa kok justru yang ditokohkan di sini itu sosok perempuan? Apakah untuk memunculkan fitnah atau apa? Nah itu betul. Wanita itu makhluk yang sangat indah. Wanita adalah makhluk yang dengan kegemulaiannya, bicaranya yang sangat lemah lembut, tubuhnya yang menarik, yang beda sama kita kayak pria. Laki-laki kan kasar ya, banyak korengnya. Kalau mereka kan mulus, nada suaranya itu lembut, bicaranya lembut. Maka sosok wanita itu jauh lebih dipilih oleh para ifrit daripada laki-laki. Karena lebih good looking wanita. Dan kan fitnah ini pasti ditujukan ke laki-laki, Mas. Sebagaimana Hawa, ibunda Hawa yang dijadikan tameng oleh setan untuk bisa memperdaya ayahanda kita, yakni Nabi Adam alaihi salam. Sampai akhir zaman nanti sosok wanita lah yang akan dijadikan perwujudan atau penjelmaan oleh para setan. Selain Dajjal loh ya.
selain Dajjal. Oleh karenanya banyak sekali tokoh-tokoh dari para berhala-berhala itu yang wujudnya wanita, di antaranya Uzza. Uzza itu wanita. Bahkan di surat An-Nisa juga dikatakan kan demikian. Wa yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka menyeru selain Allah kecuali mereka itu hanya menyeru inatha. Inatha itu wanita yang secara hakikatnya mereka lemah dan